Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas penyebab gitu loh guys ya, kenaikan saham-saham tekstil ya guys ya. Kemarin tanggal 15 sebelum kita libur Isra Mi'raj guys, itu saham-saham tekstil itu terbang ya. Hampir semuanya terbang ya. Dan kemarin top gainers ya, top gainers IHSG tanggal 15 itu didominasi oleh saham-saham tekstil ya. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah yang akan menggelontorkan dana itu triliunan gitu guys ya. Dan tentunya ada beberapa hal lain nih guys ya yang akan dilakukan pemerintah untuk mendukung industri tekstil di nasional ya. Nah guys, tapi guys sebelum lanjut guys, gue infoin kembali bahwa channel Bang Omon sudah membuka gabung ya, jadi kalian bisa bergabung di Belajar Intens untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi saham-saham yang akan multi-bagger gitu guys ya. Kalau di Super Terbang Omon kita juga akan update rutin saham-saham untuk swing trade ya guys ya. Oke guys, jadi guys di Indonesia IHSG itu ada sekitar 22 saham ini yang bergerak di bidang tekstil ya. Nah ini 4 ini yang gua tandain hijau-hijau. Ini itu tanggal 15 kemarin tuh ini mencatatkan kenaikan paling tinggi ya. Kalau yang gua kasih merah ini udah bubar guys, udah sekarat ini ya si Sril ya. Nah, kenapa saham-saham tekstil ini semuanya naik signifikan? Ya ternyata guys, itu ya jadi kenapa guys saham-saham tekstil ini semuanya terbang? Ternyata guys, ini terkait dengan keputusan besar pemerintah gitu loh guys. Jadi dana besar untuk industri tekstil itu sekitar 100 sampai dengan 101 triliun itu disiapkan pemerintah ya untuk memperkuat daya saing industri tekstil dan produk tekstil gitu loh guys, termasuk dukungan modal, teknologi, ekspor ya. Ini tuh yang minta itu Pak Presiden Prabowo ya, dan diumumkan itu oleh Menko Perekonomian ya, Airlangga Hartarto gitu loh. Ya. Terus pemerintah juga mau bikin BUMN tekstil, mau mendirikan BUMN khusus gitu loh guys di sektor tekstil sebagai bagian dari strategi gitu loh ya, revitalisasi industri padat karya gitu loh guys ya. Jadi emang akhir-akhir itu tekstil Indo itu memang bonyok banget guys ya. Kita nanti akan lihat ya data-datanya ya, laporan keuangan perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di Indonesia memang bonyok-bonyok semua karena memang dihajar kanan kiri oleh barang-barang impor gitu loh guys dari China ya, dan juga barang-barang impor bekas thrifting gitu guys. Jadi memang ini butuh ini gitu guys ya, butuh recovery guys ya industri tekstil yang ada di Indonesia ya. Padahal industri tekstil itu di Indonesia tuh menyumbang ini gitu loh guys ya, menyumbang penggunaan tenaga kerja gitu guys ya, menyumbang sektor padat karya gitu guys ya. Ini merupakan industri padat karya, jadi menyerap gitu guys ya, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak ya. Tentunya itu bisa mengurangi pengangguran gitu ya guys ya. Jadi ada dukungan tambahan juga ya, yaitu pembiayaan ekspor dan stimulus lain gitu loh ya. Jadi pemerintah itu akan mendukung pembiayaan ekspor gitu loh, sekitar 2 triliun ya, dan mengaktifkan kembali BUMN tekstil lama untuk membantu perusahaan tekstil menghadapi persaingan global gitu loh ya. Jadi pemerintah itu akan support full ke usaha-usaha tekstil yang di Indonesia ini udah pada sekarat semua gitu guys ya. Nah guys, gue pengen ngingetin ke kalian semua ya guys, bahwa ini adalah reaksi pasar gitu loh guys ya, reaksi pasar jangka pendek gitu guys ya. Bisa aja ini gitu guys ya. Jadi harga sahamnya ini bisa naik signifikan, tetapi sebenarnya untuk fundamentalnya sendiri ya sebenarnya masih banyak tantangan gitu loh guys ya.
impor bahan baku, kebutuhan teknologi, guys ya. Dan rencana besar dari pemerintah ya, dari Pak Presiden yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto ini butuh waktu gitu loh ya. Tidak bisa serta-merta dalam 2-3 bulan atau 4 bulan ini itu bisa signifikan perbaikan kinerjanya gitu guys. Tapi memang ya, memang sentimen news seperti ini akan memicu inflow gitu guys ya, memicu inflow ke sektor-sektor tekstil. Karena apa? Karena menurut investor ya, sektor-sektor tekstil ini akan mengalami turnaround gitu guys ya, turnaround kinerjanya dari tertekan sekali ya di 2025 menjadi bagus di 2026. Akhirnya mereka, para investor itu menghargai future value-nya gitu guys ya, future value-nya. Mereka berharap tekstil ini bakalan oke di masa mendatang ya. Nah ini ya, top gainers saham-saham tekstil itu ada si Bell, ST, Innov, dan Akro ya. Nanti kita akan lihat ya kinerja masing-masing top gainers ini gitu guys ya. Apakah nanti hari Senin ini masih bisa untuk melaju ya, arah lagi ya, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kita pengen melihat ya bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan tekstil ini sebenarnya gitu loh ya guys ya. ST ini guys, ini sebenarnya ya, ini kinerjanya arah, sebenarnya kinerjanya juga belum oke-oke banget ya. Di Q3 itu malah minus ya, EPS-nya minus, total EPS itu hanya 8 ya. Untuk PE itu 35, untuk PBV itu 1,35 ya. Berapa labanya? Labanya itu 1 tahun cuman 17 miliar ya guys ya. Di Q3 itu minus 2M ya. Jadi sebenarnya ST ini belum oke ya, masih tertekan guys sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya itu bisa mendukung supaya ini ST ini gitu guys ya, bisa membaik kinerjanya ya di 2026 nanti ya. Nah yang kedua Bell ini juga ARA ya, ST sama Bell yang ARA 34% ya, mentok ya guys ya. ARA harga di bawah 200 itu memang 35. Ini kemarin mentok ARA guys, mentok ARA di 110. Kinerjanya ini lebih parah ya guys ya. Ini minusnya minus sampai 900 juta, hampir 1M. Q3 itu plus lagi, hanya untung 389 juta ya. 389 juta ini kalau untuk 1 quarter untuk sebuah perusahaan yang listing di bursa ini termasuk receh ya guys ya, receh sekali ini. PE-nya pun juga sudah gede, 19 ya. Price to book value-nya 3,4 ya. Memang ini semuanya kinerjanya belum oke, tapi memang sentimennya naik duluan gitu loh ya guys ya. Sentimennya naik duluan. Ini juga return on assetnya sangat kecil, return on equity-nya juga kecil ya. Oke. Ini kinerjanya sangat loyo ya, masih ya Bell ini. Oke, selanjutnya Innov ya. Ini punya notasi khusus ya guys ya. Ini punya notasi F ya. Jadi notasi F ini artinya dia mempunyai sanksi administrasi ya dari otoritas ya guys ya. Dari OJK, dari ada peringatan tertulis ya, berarti ya si Innov ini ya kena SP ya guys ya, atas pelanggaran. Nggak tahu gua pelanggarannya apa, pelanggaran administratif biasanya, tapi tetap ARA nih. Terus yang terakhir si Akro. Nah ini Akro ini yang nggak ARA ya guys ya, naik 25% aja. Kita coba lihat bagaimana laporan ya. Ini Akro ini juga sama ya guys, labanya ini tahun 2025 itu TTM-nya cuma 9 miliar, EPS-nya hanya 2 ya per lembar, PE-nya 34 gede, PBV-nya juga 2 kali ya guys ya. Kita lihat bagaimana dia menghasilkan laba ya guys ya. Ya, return on asset-nya hanya 3%, return on equity-nya 4% ya. Ya standarnya ini 10 sih ya guys ya, 10%, tapi ini
hanya 4%, jadi tidak terlalu bagus juga sebenarnya. Jadi guys, hype yang ada di tekstil ini, kesimpulannya guys ya, untuk kalian para trader ini cocok ya guys ya, untuk swing trade ya di saham-saham tekstil ini ya, memanfaatkan momentum kebijakan pemerintah ya yang baru diumumkan ya. Kebijakan pemerintah untuk mengguyur sektor tekstil dengan duit 100 triliun ini bisa memicu hype gitu guys ya. Tapi guys, sebenarnya untuk jangka panjang ya, tantangannya ini masih nggak terlalu mudah juga gitu guys ya. Dan stimulus-stimulus dari pemerintah ini butuh yang namanya waktu. Dalam jangka panjang belum tentu saham-saham tekstil ini akan benar-benar kinerjanya membaik gitu loh guys ya. Tapi ya, jadi kalau kalian investor ini menurut gua ini kurang cocok gitu guys ya, dengan rata-rata itu kemampuan tekstil ini menghasilkan laba itu dari modal itu kecil banget, rata-rata hampir semuanya kecil-kecil semua ya. Dalam jangka panjang ini belum tentu hasil kinerjanya nanti sesuai dengan hype karena kebijakan pemerintahnya gitu loh guys, maksud gue ya guys ya. Tapi kalau untuk kita yang kalian ya yang swing trade ya, para trader ini cocok banget ya, bisa untung puluhan persen bahkan sampai ratusan persen dalam waktu yang pendek gitu karena adanya tren ini gitu loh guys ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.